Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ibu bapak, akang teteh jamaah Masjid Al-Haq yang mudah-mudahan kita semua tetap diberi kesehatan dan juga mampu mengoptimasikan setiap amal sehingga kita keluar Ramadan dalam keadaan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam kultum yang sederhana ini saya mengambil tema dua mendapatkan dua. Apa yang dimaksud dengan dua di sini? Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tugasnya sama dengan Rasul yang lain, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 119. Inna arsalnaka bil haq basyira wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sesungguhnya kami mengutus engkau dengan hak. Kemudian ada dua fungsinya, apa yaitu? Yang pertama basyiron, pembawa kabar gembira. Yang kedua pemberi peringatan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan ditanya dengan penghuni neraka yang sangat panas. Kenapa? Karena sudah menyampaikan baik ancaman ataupun motivasi. Orang yang saum dua hal. Ada yang bersifat semangat, memotivasi, berkaitan dengan keutamaan. Ada juga ancaman. Keutamaannya barangkali Bapak Ibu sudah atau nanti oleh guru-guru kita dijelaskan bagaimana keutamaan Al-Quran, keutamaan amalan-amalan yang 11 dalam Ramadan. Tapi yang jarang sekali diungkap adalah adanya ancaman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah orang yang berpuasa diancam? Iya. Apa yang akan didapatkan oleh dua hal tadi? Yang dua ini adalah satu dirasakan di dunia dan satu di akhirat. Yang dimaksud sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lisoim farhatani. Untuk orang yang berpuasa itu pasti dia mendapat dua kebahagiaan. Yang pertama, iza aftara fariha. Ketika dia berbuka, dia pasti bahagia. Bapak, Ibu, adik sudah tadi bahagia ketika buka? Ya, alhamdulillah karena ada yang dimakan. Tapi bisakah kita bahagia ketika makanan itu kena banjir? Ketika makanan itu dicuri orang, ketika makanan itu melempem dan sebagainya? Kalau belum berarti ada imanan dan ihtisaban yang sedang hilang. Kalau seseorang tidak bahagia ketika di dunia, ketika berbuka, berarti ada yang hilang. Saya pernah ada kawan ketika dia diuji oleh Allah dengan sempitnya ekonomi, lalu dia melihat tayangan di televisi bagaimana anak-anak di Suriah mereka makan jukut. Dengan itu saja dia mengatakan kepada saya setelah melihat tayangan tadi, tidak ada keluh kesah ketika kita mendapatkan rizki di Indonesia. Orang mah bisa kena sujud dengan tenang, kita mah bisa baca Quran dengan begitu nyaman. Mengapa kita tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala? Cari alasan agar kita tetap bersyukur kepada Allah, betapa berat pun ujian yang kita hadapi. Nugering, ente damang, yang sakitnya, Aisyah kedap mahnya tiasa sabar. Ujian jalmi soleh, seueur pahalana. Tapi apakah kita tetap mampu bila diuji 6 bulan, 7 bulan dengan sakit yang sama? Terus enu ngalongok, bapak kunaon teu damang keneh. Da ieu mah ubarna teu bener, dokterna salah dan sebagainya. Itu artinya kita sudah hilang ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi dua yang pasti bahagia, iza aftara fariha. Ketika dia berbuka bahagia sesederhana apapun, bahkan ketika ada makanan apapun, ketika dia mampu bahagia, pasti ini saumnya benar. Yang kedua, iza laqiya rabbahu fariha bisaumihi, yaitu kebahagiaan nanti di akhirat ketika dia bertemu Allah Subhanahu wa taala, bahagia karena saumnya diterima. Oleh sebab itu ada ancaman Nabi, bukan hanya keutamaan baca Quran, keutamaan i'tikaf, keutamaan Lailatul Qadar, itu ada bagian khusus. Tetapi Nabi pun punya tugas mengancam. Apa yang Nabi ancam? Minimal ada 5. Yang pertama, mereka orang-orang yang puasanya itu diiringi dengan rofas, dengan teriak, perbuatan jahil, diisi dengan hal-hal yang Allah tidak ridho. Maka walaupun dia berbuka dan menahan, kata Nabi, bagi orang tersebut dia hanya mendapatkan dari lapar dahaganya saja. Yang kedua, siapa yang diancam? Mereka yang tidak meninggalkan perbuatan dusta. Barang siapa man lam yada' qaula zur, yang tidak bisa meninggalkan dusta,
falaisa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabahu. Allah enggak butuh dia menahan lapar dan dahaganya. Yang ketiga, siapa yang diancam dalam hadis Nabi? Yang ketiga adalah mereka orang-orang yang berbuka belum saatnya berbuka, cantrit begitu ya. Siapa itu? Dikatakan ketika disiksa, tangan kakinya di atas, kepala di bawah, lalu mengucur dan robek dari sampai ujung bibirnya. Man haula, siapa mereka yang disiksa dengan siksaan yang begitu berat dan dahsyatnya? Maka dijelaskan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, alladzina yuftiruna qabla tahillata saumihim. Mereka adalah orang-orang yang berbuka belum saatnya berbuka. Tilu tanu diancam teh Pak. Nu kaopat sadeu diancam nu ngahajah henteu sahur, abdi ngadakiat, abdi mah teu selera, maka mereka akan diancam. Apa ancamannya? Tidak langsung. Fasud masaumina wa saumi ahlil kitab aklatus sahari. Pembeda pamisah saum urang jeung saum ahli kitab yang mereka mengpar di jalan anu lempeng, apa itu? Makan sahur. Leres saumna masah, tapi ngahajah henteu sahur, itu jelas menyalahi sunnah. Maka kata Nabi, walaupun dengan seteguk air, walaupun dengan apapun yang sederhana bisa dimasukkan dalam mulut, niatkan bahwa itu adalah orang-orang yang akan Allah ridhoi dan malaikat doakan. Yang kelima, siapa yang diancam dalam masalah saum ini? Mereka yang tidak memiliki niat. Man lam yubayit asyama minal laili fala siyamalah. Siapa yang tidak tabit menetapkan sejak malam? Jadi tabit itu ketetapan sejak waktunya malam khusus, fala siyamalah, maka tidak ada sah saum baginya. Beda antara tabit dengan niat, nawa yanwi. Maka tabit itu dengan ketetapan saja itu sudah mencukupkan seseorang saumnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara 5 ancaman yang secara garis besar kata Rasulullah SAW pernah Rasul aminkan siapa? Mereka di antara 3 golongan orang-orang yang Rasul aminkan dan malaikat aminkan, yaitu orang yang mendapatkan bulan Ramadan tapi keluar Ramadan tidak mendapatkan ampunan Allah karena ancaman-ancaman tadi mereka langgar dengan begitu mudahnya, tidak bersegera bertobat kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua hati-hati dengan ancaman ini supaya apa? Supaya pas buka orang teh nikmat. Mudah-mudahan sekali lagi Bapak, Ibu, adik dan semuanya yang hadir di sini, gunakan bulan Ramadan ini, begitu banyaknya amalan-amalan yang diutamakan. Saya katakan tadi ada 11 paling tidak. Mudah-mudahan sebagaimana diantaranya adalah doa, jadikan ini senjata kaum muslimin. Manfaatkan mumpung ya. Bukan berarti di bulan lain tidak ada doa tidak diijabah, tapi di saat-saat kita sedang berjuang seperti ini, sangat sayang bila kaum muslimin memiliki doa-doa yang sederhana. Bila kaum muslimin keur ngadua we manis sieun ngadua naik haji da teu boga duitna, sieun ngadoakeun pemerintah cenah manya manehna bisa jadi soleh. Kenapa kita tidak doakan pemerintah? Doakan pemerintah kita, doakan guru-guru kita, doakan tetangga kita yang menurut kita lurus, doakan. Termasuk diri kita sendiri, jangan kita lupakan. Ini barangkali kesalahan di antara kita kaum muslimin, melupakan doa-doa kepada saudaranya. Doakan kebaikan bagi mereka, maka kebaikan juga akan ada pada diri kita. Barangkali itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu jaga batasan-batasan Allah, semangat ku motivasina, sieun ku ancamanana, maka kita menjadi orang yang punya gas dan punya rem kapan kita berbuat. Oleh sebab itulah nanti di antara orang yang takwa yang kaulan sadida. Syaddun asal arti dari bendungan. Bendungan teh apal iraha dikeluarkan, iraha kudu ditahan. Oleh sebab itu, mudah-mudahan sekali lagi amal ibadah kita, saum kita dan seluruh amal ini oleh Allah dan Rasulnya, oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai amal yang diterima. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.